Nah, ini dia ya yang jadi permasalahan adalah ini. Jadi ini tidak connect karena udah karaten. Jadi solusinya itu harus diamplas dulu ya teman-teman. Nah, bagaimanakah cara dan trik-triknya? Ikuti terus channel saya dengan cara apa? Dengan cara like, komen, serta subscribe ya teman-teman, untuk mendukung daripada channel saya, karena dukungan Anda sangat bermanfaat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menservis sebuah setrika ya teman-teman. Jadi setrika ini keluhannya adalah mati, tidak dapat memanaskan ya teman-teman. Jadi kita bongkar saja kenapa ini kok bisa tidak panas ya teman-teman. Tapi untuk pertama adalah kita harus memastikan dulu ya kabel-kabel yang tiga ini connect atau tidak ya teman-teman. Jadi menyambung atau tidak kita pastikan itu dengan cara kita pakai multitester ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan multitester untuk mengecek kabel ini ya teman-teman. Jadi kadang-kadang mati itu bisa juga karena kabelnya putus, karena kan ketika menjaga itu kita putar-putar ya teman-teman. Jadi kita pastikan dulu kabelnya ini nyala ataupun tidak ya teman-teman. Jadi kita pertama adalah memastikan kabelnya dulu. Nah, ini nyambung ya teman-teman. Jadi kabel dua-duanya nyambung. Sama ini adalah groundnya ya, groundnya juga normal ya teman-teman. Jadi yang pertama ini kabel ini tidak menjadi masalah ya teman-teman. Jadi kita bongkar lagi. Selanjutnya, nah ini baut 2 ini kita buka ya, karena baut 2 ini kita buka saja. Nah ini ya teman-teman, jadi kita buka saja bautnya. Terus putaran temperaturnya ya teman-teman, kita tarik saja ke atas itu. Nah itu kan nggak ada baut, nah kita tarik aja ke atas. Cuman itu ada nanti memasangnya adalah lepasin saja ya teman. Nah baut ini baru kita buka. Ada dua ini ya teman-teman. Jadi bautnya kita buka, baru kita lepas ke atas. Nah ini ya teman-teman, jadi kita buka saja langsung ke atas. Nah ini kita buka juga bautnya, ada 2 biji ya teman-teman. Nah kita buka. Ya teman-teman, jadi kita buka saja pelan-pelan satu persatu. Baru nah ini adalah lampunya ya, lampu temperatur ya. Ketika dia mencapai puncak dia akan mati, cuman ketika belum dia makin nyala gitu ya. Memang kadang-kadang kayak gini, emang ini tadi setelah pertama coba ini lampunya mati juga ya teman-teman. Jadi mati, tidak ada indikator menyala ya. Ini kita bongkar saja ya teman-teman. Nah ini penampakannya adalah kayak gini ya teman-teman. Nah untuk mengetahui apakah ini nyala atau tidaknya, kita harus ngecek dulu ya teman-teman. Ini untuk pemanasnya, sebenarnya untuk mengecek pemanas gampang ya teman-teman. Nah ini kayak gini nih, kita kalau udah nyambung berarti dia masih normal ya teman-teman. Nah kayak gini bisa juga kita sambung langsung kabel min dan plus. Kalau kita tidak punya multitester, kita sambung aja langsung tanpa melalui pengaturan temperaturnya ya. Jadi untuk memastikan panas atau tidaknya, untuk mengetahui daripada pemanasnya ya teman-teman. Nah ini, nah kita cek dulu juga ya, lampunya ini kayaknya juga mati juga, tidak nyala ya teman-teman. Jadi lampunya memang tidak nyala, nanti kita ganti lampu temperaturnya ini. Jadi kita pastikan ini pemanasnya masih normal ya teman-teman. Tadi udah kita cek ini normal. Jadi yang jadi masalah adalah di pengaturan temperaturnya. Pengaturan temperaturnya ini mungkin saking lamanya jadi terjadi kerak, makanya kita harus bersihkan dan kita amplas ya teman-teman nanti ya. Nah ini kita buka saja, ini adalah pengaturan temperatur.
temperatur daripada pemanas tadi ya teman-teman. Nah, ini kita bongkar saja satu persatu bautnya ya, karena ini modelnya adalah ketika dia panas dia akan jepret ya teman-teman. Nah, ini yang sering jadi kendala kayak gini nih. Nah, ini kayak gini. Jadi kita hanya perlu mengamplas saja ya teman-teman. Nanti kita amplas, kita bersihkan, insya Allah pasti sudah jadi. Nah, kayak gini teman-teman. Nanti kita amplas saja, kita bersihkan ini rak-raknya. Ini adalah untuk mengatur ya teman-teman. Jadi karena nah, ini lengkungan ini adalah mengatur daripada temperatur ya. Ketika dia panas dia akan merenggang ya teman-teman, jadi tidak menyambung. Cuman ketika dingin dia akan menyambung lagi gitu ya teman-teman. Jadi sistemnya adalah kayak gitu. Nah, ini kita pastikan dulu, kita amplas. Nah, ini ya teman-teman. Jadi memang karena udah makan terlalu lama kali, jadi memang terjadi kerak ya, yang mengakibatkan satu dengan yang lainnya tidak jadi jadi terjadilah penghalang ya teman. Jadi penghalang, jadi tidak dapat menyambung ya. Nah, ini kayak gini teman-teman, kita bersihkan dulu kerak-keraknya ya teman-teman. Dan kita pastikan ini ya teman-teman, jadi lampunya ini memang lampu indikatornya ini mati ya teman-teman. Jadi nah, ini teman-teman nih kita udah pasang lagi. Ternyata setelah kita bersihkan bersih dapat menyambung lagi ya teman-teman. Jadi dapat pastikan ini kondisinya bisa normal kembali ya. Oke ya teman-teman, jadi kita udah pastikan tadi dengan cara membersihkan saja tadi itu sudah normal ya teman-teman. Dan lampu indikator ini saya ganti ya teman-teman, karena lampunya emang mati, maka saya ganti dengan lampu yang lain ya teman-teman. Nah, ini kita pasang seperti kebalikan daripada kita membuka. Nah, kita pasang satu persatu urutannya ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, jadi kita pasang saja urutannya, kita baut. Teman-teman, jadi kita pasang seperti ketika kebalikan dari kita membuka ya teman-teman. Nah, ini kita pasang aja langsung. Silahkan ya teman-teman, kalau ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dukungan channel saya supaya dapat berkembang dengan cara like serta di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis, tidak membayar sama sekali ya teman-teman. Tapi bagi kami tentu ini adalah sangat bermanfaat untuk mendukung daripada keberlangsungan channel kami ya teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita pastikan ini kita pasang bautnya dengan kencang, jangan sampai kendor ya teman-teman, karena kendor nanti akan terjadi hubungan singkat asal percikan api ya teman-teman. Jadi untuk kayak gini kita harus kencang ya, kita harus kencang bautnya supaya tidak kendor ya. Jadi kalau kendor itu kadang-kadang memercikan api ya nih. Nah, ini kita pasang saja ya teman-teman. Dapat dipastikan ini sudah bekerja dengan normal ya teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat bagi yang mau servis kipas sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.